Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Meneladani Kedermawanan Nabi di Bulan Berkah. Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan untuk meningkatkan takwa. Salah satunya adalah dengan meneladani sifat dermawan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Sungguh Rasulullah jauh lebih dermawan dalam memberikan kebaikan daripada angin yang berhembus. Mengapa digambarkan sebagai angin yang berhembus? Para ulama menjelaskan bahwa kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu sangat cepat, merata, dan tanpa pamrih. Di sini kita belajar bahwa di bulan yang penuh berkah ini kita juga harus meneladani sikap dari Nabi Muhammad yang rela menyisihkan sebagian hartanya dalam rangka membantu sesama umat dan menyedekahkan sebagian yang lain dengan tanpa pamrih. Artinya adalah ketika kita menyumbangkan sesuatu, ini kita tidak boleh pamer, tidak boleh ada rasa menyombongkan diri, agar kita bisa meneladani sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memberikan kebaikan kepada yang miskin maupun kaya, ini Rasulullah tidak mengharapkan imbalan apapun, ya, kecuali keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Mengapa kita harus meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan? Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, pahala akan dilipat gandakan. Sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan memiliki nilai pahala yang berlipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, bulan Ramadan merupakan bulan di mana sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Terutama dalam hal bersedekah, maka nilai pahala yang akan kita terima puluhan kali lipat lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Dan hal ini juga sudah dijelaskan perihal tentang keutamaan bulan Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Yang kedua adalah sedekah yang paling utama. Ketika Rasulullah ditanya tentang sedekah apa yang paling utama, beliau pun menjawab sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini juga menekankan bahwa keutamaan sedekah di bulan Ramadan adalah perihal membagi harta kita atau menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini di bulan Ramadan kita juga diajarkan membayar zakat di sekolah-sekolah, terutama yang basis sekolah Islam maupun negeri.
ini mempunyai kebijakan untuk membayar zakat, baik berupa zakat beras maupun dengan nominal uang tunai. Dan hal ini juga termasuk ke dalam hal yang disarankan oleh Rasulullah dan merupakan kewajiban bagi kita untuk membantu sesama yang memang membutuhkan, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian poin yang ketiga, sebagai penghapus dosa dan penyuci jiwa. Bersedekah di bulan Ramadan bisa menjadi jalan untuk menyucikan harta dan diri kita serta memadamkan api siksaan kubur. Sedekah juga bisa menghapus sebagian daripada dosa yang kita lakukan dan bisa menjadikan penyuci jiwa. Penyuci jiwa ini adalah harta kita bisa menjadi suci apabila sebagian kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, terutama ketika membantu fakir miskin atau mungkin di panti asuhan, panti yatim piatu dan lain sebagainya. Maka hak mereka akan terpenuhi dari sedekah yang kita lakukan. Kemudian poin yang keempat, bisa menjadi kisah teladan. Diriwayatkan Rasulullah tidak pernah menolak permintaan siapapun, bahkan beliau pernah memberikan seluruh keranjang kurma yang baru diterimanya kepada seseorang yang meminta. Beliau tidak takut miskin karena keyakinan beliau pada Allah akan mengganti apa yang diinfakkan dengan berkah yang lebih besar. Nah, di sini kita dicontohkan oleh Rasulullah bahwa sebagian harta yang mungkin kita terima, dan ketika ada orang yang lebih membutuhkan, maka sudah seharusnya kita membagi apa yang kita dapatkan kepada orang yang membutuhkan tadi. Sebagai contoh, ketika ada seseorang misalnya tunawisma yang sama sekali belum makan, terus kemudian kebetulan kita berada di sampingnya dan kemudian kita membeli sebuah makanan, maka secara tidak langsung kita seharusnya membantu tunawisma tersebut. Jangan seperti orang yang apatis atau cuek terhadap keadaan dan malah seolah-olah tidak peduli. Realita di lapangan mengatakan sebagian masyarakat Indonesia melakukan hal itu. Seolah-olah para tunawisma ini orang-orang yang memang nasibnya atau mungkin takdirnya sudah seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim jangan memiliki sudut pandang demikian, karena hal itu sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita sebagai umat muslim menjadikan Rasulullah sebagai patokan dalam menjalani hidup ini, baik tentang pola kehidupannya, baik tentang amalan-amalan yang dilakukan, dan tentang sifat kedermawanan. Mari kita teladani Rasulullah SAW. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa bersedekah. Sisihkan sebagian rezeki yang kita dapatkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang kekurangan dalam hal makanan untuk atau bagi orang yang ingin berbuka puasa. Jangan takut harta kita akan berkurang, justru bersedekah ini akan menyucikan daripada harta yang kita miliki. Dan terakhir, semoga kita menjadi umat muslim yang baik di mata Allah dan menjadikan diri kita sebagai penghuni surganya Allah yang membawa amal kebaikan kita dan menerima syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.